Oke teman-teman, balik lagi di channel Supawanawan ya. Jadi cukup lama tidak update video teman-teman ya, maaf. Nah jadi project kita kali ini untuk membuat partisi ya, untuk dua lubang ya, kita sebut aja dua lubang, dua opening. Nah jadi ini adalah ukurannya. Jadi apa aja bahan-bahan yang kita pakai di video ini akan kita bahas sedikit aja. Semoga bisa jadi gambaran buat teman-teman yang mencari referensi untuk bahan-bahan aluminiumnya. Nah, jadi untuk tingginya di sini udah tertera ya 275, lebarnya 351,5. Nah, jadi untuk pengurangan pada opening seperti ini teman-teman nanti bisa yang lebih tahu tentu teman-teman sendiri ya. Jadi ambil lubang yang terkecil dari opening yang ada, jadi nanti supaya tidak repot-repot bobok tembok. Jadi opening terkecil tinggal kurangi aja 0,5 cm atau 1 cm maksimal ya. Ambil opening terkecilnya, baru teman-teman kurangi 1 cm untuk ukuran dari semua sisinya. Oke, kita langsung aja mulai dari bahan apa aja yang kita gunakan ya. Oke, kita langsung mulai aja teman-teman ya. Jadi kita mulai dari sisi terluar ya, pada bagian tembok, pada bagian paling samping ya. Di sini kita menggunakan yang profil M ya. Sekarang saya akan perlihatkan profil M. Ya, jadi untuk semua ya keliling ini profil M semua teman-teman. Jadi di sini ada dua opsi. Nanti teman-teman bisa gunakan yang setengah M atau opening cushion Z ya, seperti gambar. Atau saya langsung pakai gambar aja ya untuk open apa namanya profil M nya seperti di gambar. Lalu opsi kedua teman-teman nanti bisa gunakan di bagian bawah sama di sini ya, bagian lebar-lebarnya nih nanti teman-teman bisa gunakan yang profil Z atau setengah M, kita nyebutnya setengah M. Nah lalu pada bagian tengahnya di sini teman-teman nanti bisa gunakan open back ya, karena di sini ada dua pertemuan ya. Ini kan pintu, lalu di tengahnya ada kaca. Nah nanti teman-teman di sini gunakan open back, lalu di tengahnya teman-teman gunakan profil penutup M ya, seperti di gambar. Lalu untuk bagian tengahnya di sini teman-teman bisa gunakan open back yang menghadap ke bawah, karena nanti di sini tempat floor hingnya ya. Ini kita pakai floor hing. Lalu yang menghadap atas teman-teman menggunakan profil penutup M ya, seperti di gambar. Jadi untuk semua sisi ini kan sama. Nah udah kita bahas tadi, ini sama, lalu ini sama ya. Ini kan untuk satu sisi sudah kita bahas tadi, bisa menggunakan profil M ya. Ini profil M, bisa juga untuk bagian bawahnya profil M. Jadi kalau misalkan mau pasang langsung untuk profilnya, nanti kacanya belakangan, bisa gunakan profil Z. Untuk bagian lebarnya, bagian lebar-lebar ini bisa gunakan profil Z seperti di gambar. Oke, seperti apa contoh-contoh bahannya kita cek teman-teman ya. Oke, kita mulai dari profil yang paling samping ya. Kita mulai dari profil yang paling samping, yaitu profil cushion M. Jadi di sini saya gunakan yang 3 in. 3 in itu sekitar 7,5 cm teman-teman. Jadi ini dia gambar profilnya. Oke, jadi ini ada gambar profil M nya teman-teman. Jadi ini digunakan pada bagian samping ya, yang langsung menghadap ke bagian tembok. Jadi skrupnya nanti bisa di tengah atau bisa di samping seperti ini, dan nanti kita tutup pakai hole cap ya. Lanjut kita ke bahan yang kedua. Oke, jadi opsi kedua tadi, jika teman-teman tidak mau menggunakan profil M di sini, teman-teman bisa menggunakan profil Z ya. Jadi bentuknya sama, cuman bisa dibuka, ada penutupnya ya. Kita cek profilnya teman-teman. Oke, jadi ini dia sampelnya. Jadi karena yang itu belum kebuka, jadi ini contohnya untuk profil Z-nya. Nah, jadi kalau udah dipasang nanti bentuknya bakal sama dengan profil M ya. Jadi cuman ini bedanya, ini bisa dibuka, ada ceklokannya. Jadi setelah kaca masuk baru bisa dipasang untuk penutupnya. Ya. Jelas ya. Berikutnya pada tiang bagian tengah ya, yang berdiri, yang dua ya. Full ini sampai ke atasnya. Jadi untuk M tadi ini full keliling ya, full keliling yang pinggirnya. Lalu bagian tengahnya ini adalah open back kombinasi dengan penutup M. Yuk kita cek bahannya. Oke, jadi ini dia profil open backnya ya. Ini bagian tengah. Jadi ini nanti menghadap ke tengah, ke pintunya. Lalu di bagian belakang ya dipasang di sini, di sini. Untuk profil M nya seperti ini ya. Jadi ini ada lubang kacanya. Setelah terpasang nanti bentuknya bakal sama dengan
profil M yang sudah kita sebutkan tadi ya. Jadi hampir sama nanti bentuknya setelah terpasang untuk penutupnya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, lanjut untuk bagian atasnya ya, di sini. Ini profilnya sama dengan yang kita sebutkan tadi, yaitu open back sama penutup M. Jadi tutupnya itu menghadap ke atas. Jadi ceklokannya itu atau ada lubang tempat kaca itu nanti akan saling menghadap dengan bagian yang atas ya. Jadi ini open back, di bagian tengahnya ini open back. Jadi yang menghadap bawah ya, menghadap ke pintu untuk yang tidak berlubang. Nah, yang berlubang nanti bakal ditutup dengan tutup M yang tadi. Nah, jadi untuk penggunaan bahan yang ini ya, di sini menggunakan M. Jadi udah ada lubangnya, tutup M plus profil M ya di sini, atau dengan profil Z juga bisa. Sama dengan ini penggunaan bahannya. Nah, jadi untuk bahan-bahannya sudah kita sebutkan semua. Jadi ini penggunaannya sama ya dengan yang ini, teman-teman. Kecuali pada bagian ini karena ini kaca mati semua. Jadi otomatis di sini kita gunakan M semua ya. Ini M sama kombinasi penutup M sama dengan yang ini. Nah, kecuali untuk bagian pinggir dia tidak harus menggunakan penutup karena langsung menghadap ke tembok. Oke, dan saya jelas teman-teman. Jadi profilnya ini satu profil untuk semua sisi, karena di sini kaca mati, kecuali karena ini ada pintunya. Jadi kita harus gunakan open back supaya nanti pada bagian pintunya itu lurus, artinya tidak ada lubang-lubangnya. Jadi untuk bagian sini, untuk bagian pintunya sama kayak kita bikin kusen biasa, kita menggunakan open back untuk kelilingnya. Nah, cuman di bagian belakang kita menggunakan tutup M. Oke, jadi di sini kita gunakan untuk pintu ya. Jadi karena biasa pintu kita gunakan tiang mohair dan perlengkapannya. Nah, cuman di sini pertama kali kita bikin pakai tiang YF, atau ada yang bilang itu tiang apa namanya, tiang keliling jumbo, ada yang nyebutnya tiang panel ya, beda-beda. Kita cek aja bahannya. Ini pertama kali kita bikin karena lebarnya terlihat lebih bagus ketimbang dengan mohair, jadi kita coba menggunakan bahan yang ini. Kita cek bahannya teman-teman. Oke, jadi ini dia bahannya ya, ini bahannya. Jadi ini lebarnya sekitar 8 kali 3,5. Jadi lebarnya terlihat mantap setelah terpasang, jadi lebih baik kita pakai ini aja. Kalau mohair itu lebarnya 7,5, terus ketebalannya tuh 4 ya, jadi itu kayak terlihat lebih kecil. Jadi sekarang kita akan coba menggunakan tiang YF ya, dan kombinasi nanti kita gunakan engsel flooringnya. Nah, nanti kita bakal pasang flooring di sini. Kita bakal coba apakah terlihat bagus apa enggak. Nah, cuman memang bedanya kalau pakai tiang YF nanti kan tanduknya agak sedikit tidak terlalu dalam ya, beda dengan ambang bawah asli dari mohairnya itu tanduknya agak dalam sehingga bisa menutup dari apa namanya, dudukan dari flooringnya. Tapi nanti kita bakal sambung dengan spigot. Kita bakal sambung dengan spigot di bagian bawahnya supaya flooringnya tidak terlalu jelas. Oke teman-teman, kita bahas lebih lanjut lagi di video berikutnya. Dan sekarang kita bahas bahan-bahan apa aja yang kita gunakan. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman silahkan aja lontarkan di kolom komentar ya. Dan ini ada beberapa bahan-bahan lainnya seperti handle, kunci. Kita akan bahas lebih jelas lagi di video berikutnya untuk proses pembuatannya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga sedikit membantu. Silahkan taruh pertanyaan di kolom komentar, semoga saya bisa jawab. Dan buat teman-teman yang butuh alat-alat yang saya gunakan, nanti cek aja di kolom deskripsi atau Shopee Supawan 14 ya. Nanti barang-barang yang saya gunakan itu ada di Shopee Supawan 14. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.